Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan bangun di waktu subuh ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Nah, khotbah rahimakumullah. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan secara khusus sudah mengupas di tahap awal dulu 5 atau 4 salat sunnah yang rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ini kita butuh kurang lebih sekitar 5 kali pertemuan ya untuk mengupasnya. Salat sunnah itu jumlahnya kurang lebih sekitar 28 salat sunnah. Banyak salat-salat sunnah yang perlu untuk kita ketahui. Tapi kita akan singgung dulu mana yang paling rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Nah, ketika kita menyinggung kata salat sunnah atau sering disebut dengan salatun nafilah atau disebut dengan salat sunnatur rawatib, ya, salat sunnah rawatib qabliyah maupun ba'diyah. Nah, maka ada beberapa poin yang perlu untuk kita pahami sebelum kita mengupas pembahasan ini. Di antaranya bahwa ketika kita membuka bahasa Arab atau penjelasan para ulama, maka mereka mengartikan kata sunnah ini dengan, atau kalau salat dulu, kalau secara bahasa kita sudah tahu salat maknanya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ya, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Adapun kalau secara istilah, kalau secara bahasanya, maka kata salat itu di dalam Al-Quran kurang lebih memiliki makna, ada sekitar 50 makna dari salat. Ya, salah satu di antara yang terkenal maknanya adalah doa, yaitu doa. Sebagaimana Allah firmankan surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Nah, kalimat "wa shalli 'alaihim" maknanya adalah ud'u lahum, doakanlah mereka, ya. Nah, lalu di dalam kita mengupas salat sunnah ini, nanti ada salat sunnah yang ditentukan oleh waktu. Ada salat sunnah yang kapanpun kita bisa melakukannya secara mutlak. Ada salat sunnah yang disunnahkan untuk kita lakukan secara berjamaah, seperti Idul Fitri, Idul Adha, lalu salat gerhana, ini gerhana bulan maupun gerhana matahari, ini kita disunnahkan untuk lakukan secara berjamaah. Tapi ada yang memang kita dianjurkan untuk melakukannya secara sendiri-sendiri, karena riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak dapati beliau melakukannya secara berjamaah. Ada salat sunnah yang beliau senantiasa jaga, baik itu dikala beliau safar maupun dikala beliau, apalagi beliau tidak safar. Nah, ini banyak sisi sebenarnya akan perlu untuk kita ketahui terkait dengan di bab salat sunnah ini. Karena itu pembahasannya perlu untuk kita ketahui, karena secara umum kita setiap hari melakukannya. Secara umum kita rutin menjaga salat ini, maka memahaminya pun butuh untuk kita lebih banyak mengetahui terkait dengan hal ini. Nah, lalu yang kedua, kata sunnah. Kalau kita dengar kata sunnah, maka secara umum kita di Indonesia ini memaknainya dengan arti dari sisi fikihnya. Ya, kalau ketahuilah bahwa di setiap disiplin ilmu, maka para ulama itu mendefinisikan kata sunnah ini berbeda-beda. Kalau secara bahasa dulu, ta'rifuha fil lughah, itu pengertian sunnah di dalam bahasa
hiya tariqatul muttabah was-sirah al-mustamirrah. Jadi kata sunnah itu para ulama menjelaskan di antara maknanya adalah jalan yang diikuti dan metode yang berkelanjutan. Maka dijelaskan tariqah hiya as-sunnatu hiya tariqatu, yaitu jalan, wasirah yaitu sirah ini sering kita artikan sebagai sejarah atau perjalanan hidup. Ya. Sawa'un kanat hasanatan am sayyi'ah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Ya, makanya kalau di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata sunnah ini dalam surat Isra ayat Al-Isra ayat 77, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Itu sunnatullah, ya. Maka sering kita sebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu adalah artinya ketentuan yang sudah berlaku, ya, yang Allah tetapkan. Makanya ketika kita mengatakan sunnatullah seperti apa? Kalau benda di atas pasti akan jatuhnya itu ke bawah. Ya, namanya benda di atas akan jatuhnya ke bawah. Ini sunnatullah. Ya, sunnah-sunnah yang Allah tetapkan itu. Pada arsalna min qablika min rusulina, yang sudah kami utus untuk rasul-rasul kami sebelumnya, wala tajidu li sunnatina tahwila, dan engkau tidak dapatkan di dalam sunnatullah ini perubahan, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan atau mencontohkan sunnah. Sunnah ini makanya maknanya bisa perilaku, pola pikir, sikap, ya, perbuatan, ya. Di dalam Islam itu yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia mendapatkan pahala dan pahala siapapun yang mengikutinya. Itu min ghairi an qussa min ujurim syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh perilaku, sikap, pola pikir yang buruk itu di dalam Islam, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu min ghairi an yanqusa min auzarim syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Nah, makanya dari kalimat ini itu, kalau kita lihat dari definisi setiap ulama, maka berbeda-beda di antara mereka. Nah, kita ambil misalnya contoh definisi dalam ilmu fikih. Maka definisi sunnah dalam ilmu fikih adalah ma yuthabu ala fa'iliha wa la yu'aqabu ala tarikiha, berpahala yang melakukannya dan tidak berdosa yang meninggalkannya. Ini kalau dari sisi fikihnya. Nah, kebanyakan kaum muslimin tahunya dari sisi sini aja, sehingga setiap kali kita bilang ini amalannya sesuai sunnah, nah itu kan sunnah gitu. Karena pemahamannya itu adalah sunnah itu dari sisi bahasa. Makanya kalau dari sisi fikihnya, kalau kita memahami kata sunnah itu hanya dari sisi fikihnya, maka begitu banyak ajaran Nabi akan kita tinggalkan. Ya, makanya selain kita memahami dari sisi fikihnya, maka kita perlu juga memahami definisi sunnah menurut ulama hadis, apalagi nanti ulama akidah. Ya, dalam ulama hadis definisinya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau takrir atau persetujuan beliau, atau sifat fisik dan akhlak beliau, baik itu setelah beliau diutus maupun sebelum diutus maupun setelahnya. Nah, kalau definisi sunnah di dalam ilmu hadis, maka seringkali dikaitkan adalah Islam itu sendiri. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau berkata, as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu hiya sunnah.
sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Ya, tidak bisa dipisahkan salah satu di antara keduanya. Nah, makanya ketika kita mengatakan nanti dalam ulama hadis, ketika mereka mengatakan amalan ini sunnah, maka maksudnya itu adalah amalan ini ajaran Islam. Makanya kita yang mengamalkan beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi disebut dengan ahlus sunnah. Ahlun itu artinya pengikut. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ini makanya pengikut sunnah dan jamaah. Nah, ini jadi ini yang harus antum pahami. Makanya ketika sekali lagi kita berbicara mengatakan ini amalannya sesuai dengan sunnah Nabi, itu artinya amalan itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Seperti apa contohnya? Misalnya ketika kita makan dengan tangan kanan, lalu minum juga dengan tangan kanan, maka ini adalah di antara sunnah Nabi. Ketika kita masuk masjid, lalu berdoa dulu sebelum masuk masjid, itu juga sunnah Nabi. Kita mendahulukan kanan ketika memakai baju, celana lainnya, itu juga sunnah Nabi. Nah, inilah makanya di dalam kita belajar sunnah Nabi, maka kita akan mendapati ada kebiasaan-kebiasaan Nabi yang rutin beliau lakukan. Seperti contoh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Nabi itu biasa memulai dari yang kanan. Ketika beliau berpakaian, ketika beliau misalnya menyisir lainnya, itu biasa beliau mulai dari kanan. Nah, inilah pengertian sunnah di dalam ulama hadis. Makanya ketika kita sekali lagi mengatakan amalan ini sunnah, maka itu menunjukkan amalan itu ada dalilnya dari Nabi. Makanya itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in a'tasamtum bihi falan tadillu abada. Hai umatku, wahai sekalian manusia, sungguh aku tinggalkan kalian apa yang dengannya jika kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat. Ya, apa itu? Kitaballahi wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ya, sunnahku itu berarti di sini maknanya apa? Ajaranku. Makanya ketika perkara menikah Nabi katakan, "Mawaman raghiba an nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku, artinya adalah ajaranku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang membenci ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, inilah ketika kita berbicara sunnah. Maka dalam hadis lain Nabi katakan, inna min waraikum zamana sabrin. Setelah kalian itu akan ada zaman-zaman yang membutuhkan lebih banyak kesabaran. Itu. Al-mutamassiku fihinna yawma idzin bimithli ma antum alaihi. Orang-orang berpegang teguh dengan ajaranku sebagaimana kalian wahai para sahabatku berpegang teguh dengan ajaranku sekarang, maka dia itu seperti pahala 50 orang di antara kalian. Ya, maka dalam hadis lain Nabi mengatakan, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin dan setelahku. Nah, jadi di sini makanya sebagian ulama di dalam ilmu hadis menjelaskan kata sunnah itu, as-sunnatu hiya ma kana 'alil 'amalu fi sadril awwal lil Islam. Ya, makanya disebut dengan sunnah itu sebagian ulama menjelaskan adalah apa-apa atau semua amalan yang diamalkan oleh generasi pertama umat ini, generasi awal-awal umat ini. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Mahdi, ya, lam ara ahadan qattun a'lamu bis sunnati wala bil hadits alladhi yadkhulu fi sunnah min Hammad bin Zaid. Ini beliau menjelaskan, aku tidak mengetahui orang yang paling mengetahui sunnah dan hadis pada saat ini selain Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ini salah satu dari guru Abu Hanifah. Ya. Nah ini jemaah sekalian, makanya sekali lagi
kalau kita berbicara kata sunnah, makanya para ulama dulu banyak menulis ajaran Islam akidah Ahlussunnah itu dengan nama As-Sunnah. Seperti Imam Ahmad menulis judul kitabnya Ushulus Sunnah. Ya, lalu Imam Al-Muzani menulis, Imam Al-Muzani ini adalah sepupu Imam Syafi'i, ya, murid sekaligus Imam Syafi'i. Beliau menulis namanya Syarhus Sunnah. Anak beliau anak Imam Ahmad menulis judulnya itu adalah As-Sunnah. Nah, makanya kalau antum melihat kitab-kitab terdahulu itu kebanyakan namanya As-Sunnah. Imam Al-Barbahari menulis Syarhus Sunnah. Ya, ada juga menyebutnya dengan nama Kitab Tauhid seperti Ibnu Uzaimah, ya. Nah, ini jemaah sekalian ya. Jadi itu kalau di dalam ulama hadis. Nah, ketika kita masuk di ulama akidah, maka kata sunnah ini pun maknanya jadi berbeda. Nah, kata sunnah di dalam ulama akidah, ya, itu adalah lawan kata bid'ah, ya. Mereka mengatakan lawan kata bid'ah. Makanya ketika kita mengatakan amalan ini sesuai sunnah, itu menunjukkan maknanya adalah amalan ini ada tuntunannya, ada dalilnya, ada petunjuknya, dan pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Ini kalimat ini ketika kita mengarahkannya ke ulama akidah. Tapi ketika kita mengatakan amalan itu adalah bid'ah, maka maknanya itu adalah amalan itu tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Makanya kalau jamaah mengupas terkait dengan definisi bid'ah, itu adalah setiap perkara ibadah. Nah, konteksnya itu di perkara ibadah, jamaah sekalian. Setiap perkara ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi, sahabat, dan para tabi'in, terutama Nabi dan sahabat. Ini titik tolaknya. Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, kalau mereka tidak pernah melakukannya dan tidak ada contoh yang pernah mereka lakukan, maka para ulama itu mengatakan itu namanya bid'ah. Ya, setiap amalan itu. Makanya di sini pentingnya nanti ketika kita melihat di dalam salat-salat sunnahnya Nabi ini, Nabi seperti apa pola beliau, seperti apa potret beliau melakukan salat sunnah ini, sehingga nanti apalagi di dalam perkara salat jamaah, di dalam perkara lainnya itu nanti kita melihat amalannya ketika Nabi lakukan, sehingga jangan sampai nanti niat kita mengajarkan, mengamalkan ajaran Islam tetapi justru bertentangan dengan contoh Nabi. Kita ambil contoh misalnya salat qabliyah adalah amalan sunnah. Nabi mencontohkannya, sahabat banyak melakukannya. Tetapi ketika kita salat sunnah, sedang salat sunnah, lalu iqamah dikumandangkan, maka yang sesuai tuntunan Rasulullah adalah ketika iqamah dikumandangkan, kita tinggalkan salat sunnahnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Nah, sama ketika kita masuk masjid, lalu kita lupa tahu-tahu duduk, maka walaupun kita sudah duduk, tetap dianjurkan salat tahiyatul masjid. Ini kisah seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Ketika masuk masjid, lalu dia langsung duduk. Saat itu Nabi sedang berkhutbah, maka Nabi bertanya kepadanya, "Ya Sulaik, as-sallaita?" "Wahai Sulaik, apakah kamu sudah salat?" Lalu dia menjawab, "Belum." Maka Nabi mengatakan, irka rakaataini wal tajawaz fihima." Rukulah 2 rakaat, kemudian kamu percepat salatnya. Nah, ketika kita masuk di ulama usulul fiqh, maka ada nama usuliyin, as-sunnatu fi istilahil usuliyin. Adapun sunnah di dalam ulama usul fikih, maka mereka berbeda juga mendefinisikan sunnah. Dijelaskan, arafa ulama al-usuliyyin, arafa ulama usulil fiqh as-sunnatu bi annaha, yaitu ulama usul fikih menjelaskan sunnah itu adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, af'aluh, perkataan atau ucapan-ucapan Nabi dan perbuatan-perbuatan beliau, wa taqriratihi, dan apa saja yang beliau setujui, allati yustadallu biha 'alal ahkam syar'iyyah, yang dijadikan dalil untuk hukum-hukum syariat.
Nah, makanya di sini mereka menjelaskan fahum yabhatuna anis sunnati bi sifatiha masdaran litasyri' wa talihi lil Qur'anil Karim. Jadi kalau ulama usul itu mengupas sunnah itu sebagai sandaran, sebagai sumber untuk ajaran Islam, yaitu setelah Al-Quran. Makanya seringkali lalu kita berkata landasan hidup kita adalah Al-Quran dan sunnah, atau Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, ini jemaah sekalian, kenapa ana singgungkan ini, agar paling tidak kita ngerti dari definisi para ulama, sehingga kita bisa mengerti lebih istilah-istilah yang dipakai kita sebagai seorang muslim, sehingga kita tidak memahami kalimat sunnah ini hanya dari sisi fikihnya saja. Nah, adapun salat sunnah yang kita lakukan sekarang ini, atau yang kita kupas, adalah terkait dengan lawan dari kata wajib. Ya, kata salat sunnah berarti salat lawan dari salat wajib. Nah, kalau sunnah dari sisi wajibnya, makanya kita kenal ada 5 hukum tasyri' ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, lalu ada yang mubah, dan ada yang makruh. Nah, kalau di pembagian hukum tasyri', maka ini adalah kembalinya ke fikih, pembahasan fikih. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita melihat dalil-dalil yang sampai kepada kita, maka sungguh salat sunnah ini memiliki banyak keistimewaan. Ya, insyaallah secara khusus nanti kita akan kupas itu 5 atau 4 salat sunnah. Yang pertama itu adalah qabliyah, ba'diyahnya, lalu salat duha, lalu nanti kita kupas salat tahajud dan witir. Ya, semoga nanti itu kita bisa lanjutkan di beberapa salat sunnah yang rutin kita lakukan, seperti tahiyatul masjid, lalu salat sunnah wudu, lalu ba'diyah Jumat, atau kita kupas juga terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha, apalagi salat jenazah, nanti salat gerhana, lalu salat istikharah. Dan ini banyak bagian dari salat sunnah ini yang perlu untuk kita perjelas dan kita ketahui. Nah, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari sisi keutamaan salat sunnah ini banyak ya, yang sampai kepada kita keutamaannya. Kita akan singgungkan beberapa dari keutamaan-keutamaan yang ada untuk menambah wawasan pengetahuan kita terkait dengan salat sunnah ini. Nah, jemaah rahimakumullah, riwayat-riwayat yang sampai ini menegaskan akan pentingnya untuk kita menjaga salat sunnah ini, ya, dan pentingnya untuk setiap muslim itu mengamalkannya, ya, untuk lebih terutama menyempurnakan salat kita. Makanya di antara keutamaan yang pertama, ketahuilah bahwa salat sunnah atau salat itu adalah sebaik-baik amalan, ya. Salat sunnah atau salat itu adalah sebaik-baik amalan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidhu wa'lamu anna khaira a'malikumus salah. Ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali seorang mukmin. Nah, dari sini kita belajar ikhwatal iman. Kalau kita berbicara amalan fisik, ya, maka amalan terbaik itu adalah salat. Jadi kalau bicara dari sisi fisiknya, ya. Adapun kalau ibadah yang berupa lisan, maka amalan terbaik itu adalah doa. Karena itu Nabi SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu selain doa. Ya.
Makanya di antara ahli ilmu menjelaskan di sini maknanya itu adalah ibadah kauliyah. Nah, sementara di dalam salat itu sudah tercakup ibadah doa juga. Ya, makanya ketika kita atau jamaah misalnya punya waktu 10 menit, ngapain di waktu 10 menit ini gitu kan? Kalau kita baca Al-Quran, maka punya waktu sendiri. Kalau kita istighfar, punya waktu sendiri. Kalau kita baca salawat, punya waktu sendiri. Kalau berzikir, punya waktu sendiri. Tetapi ketika kita salat, maka semuanya kita lakukan. Di dalam salat kita akan baca Al-Quran, paling tidak Al-Fatihah dengan suratnya. Di dalam salat juga kita akan berdoa. Di dalam salat juga kita istighfar. Di dalam salat juga kita berzikir. Di dalam salat juga kita membaca salawat kepada Nabi. Maka itu yang menjadikan salat itu adalah ibadah yang paling atau ibadah fisik terbaik. Ya, karena mencakup banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu di antara keutamaan kedua salat ini, bahwa salat sunnah itu akan menjadi penutup kekurangan dari salat wajib. Ya. Ketahuilah bahwa kita itu kalau salat di masjid yang sama pun, dengan imam yang sama, dengan salat yang sama, itu pahala masing-masing di antara kita itu berbeda-beda. Jadi kita kalau sholat nggak ada yang pahalanya sama. Lalu di mana titik pembedanya? Nabi SAW sabdakan hal ini kepada kita, innar rajula la yansarifu. Jadi seseorang itu sungguh seseorang ketika selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu illa 'ashru salatihi. Pahala salatnya itu dicatat baginya itu hanya 1/10-nya. Langsung tuh ke bawah 1/8, 1/9, lalu 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 sampai dengan setengahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini, pahala kita ini beda-beda. Apa yang menjadi pembedanya? Banyak faktor. Salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, guru besar akidah di Universitas Islam Madinah, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Tajridul Ittiba' fi Asbab Tafadhulil A'mal. Ya, penyebab atau faktor-faktor dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Ya, ada sekitar 19 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Ana di satu masjid khusus mengupas tema 20 langkah melipat gandakan pahala salat jamaah. Jadi salat jamaah kita ini juga bisa dilipat gandakan ya Mas sekalian. Dia punya tahapan-tahapan kita lakukan. Kalau kita benar-benar mau melipat gandakan dari pahala salat jamaah yang kita lakukan itu. Ya, jadi sebenarnya semua ibadah apapun yang kita lakukan bisa dilipat gandakan. Ya, sedekah. Kalau jamaah lakukan 5 langkah lipat gandakan sedekah, pahalanya jadi berbeda dengan keumumannya. Ya, karena di sana nanti belum lagi nanti niat kita ketika kita ke masjid. Itu niat antum ke masjid itu bisa sampai 100 niat. Kalau kita ke masjid, sementara ini kita kalau ke masjid niatnya kebanyakan apa? Antum kalau ke masjid niatnya apa kebanyakan? Salat apa? Salat jamaah doang. Atau paling kita ingat pahala 27. Masih banyak niat yang antum niatkan. Ya, ketika antum ke masjid, nanti ana singungkan antum, minimal antum hadirkan 20 dulu niat, 20 sampai 25 niat. Ya, kalau ana kupasan antum itu sekitar 500-an niatnya. Dan ingat dari setiap niat itu kita dapat pahalanya. Itu kayak kerja. Kerja aja itu bisa niatnya sampai 15-an niat. Ya, bisa antum niatkan menuntut ilmu. Jadi kita bisa variasiin ketika kita niatkan. Karena kenapa? Antum akan dapatkan pahala dari setiap niat ini. Contoh seperti antum datang pagi, sekalian taklim. Nabi katakan apa? Man ghada ilal masjid araha. Siapa saja ke masjid di waktu pagi atau sore harinya, la yuridu illa yatamallama khairan aw yu'allima.
Tidak ada niatnya ke masjid kecuali belajar ilmu dan mengajarkannya. Ya, antum tahu ini kan hari Ahad tuh, sekalian ke masjid untuk belajar ilmu. Ya, kalau anda kan mengajarkannya, apa karena kana lahu kajri hajin taman hajjatu, dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Ya, maka antum ke masjid itu ketika tahu ada taklim, niatin juga untuk taklim. Ya, belum nanti niat-niat yang lainnya gitu. Ya, seperti jangan lupa antum ke masjid itu adalah memenuhi panggilan Allah. Ya. Ya, kita tahu azan itu panggilan Allah. Jangan lupa ketika antum ke masjid niatkan juga untuk mengunjungi rumah Allah, karena Nabi katakan man tawaddu'a fi baitihi tsumma atal masjid fa huwa zairullah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia mendatangi masjid fa huwa zairullah, maka dia itu adalah tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrima zair, merupakan kewajiban yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Nanti anda lihat antum variasinya. Ya, sampai kemarin kita kupas 20 langkah ini sampai sekitar 15 kali pertemuan kita kupas. Kita jejer satu persatu tuh pertemuan anak. Jadi antum bisa dipegandain pahala ini, antum tidak hanya apa sekedar datang aja ke masjid, enggak. Kita bisa perbanyak niatnya karena Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Hanya salah amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap pribadi itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, karena kita salat ini pahalanya beda-beda, maka penyempurna dari amalan sunnah kita ini adalah amalan wajib kita itu adalah yang sunnahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Sesungguhnya amalan pertama kali diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat adalah amalan mereka adalah salatnya. Jadi dia pertama dihisab. Nabi lanjutkan dalam riwayat lain, fa in kana tammatan kutibat lahu tammah. Kalau salatnya itu sempurna itu, maka dicatat sempurna. Itu. Wa in intaqasa minha syai'an, wa in kana intaqasa minha syai'an. Kalau salatnya itu sempurna apa kurang itu. Dalam lafaz lain dijelaskan, Allah bertanya lagi kepada para malaikatnya, wa alam, dan dia lebih mengetahui keadaan hambanya. Unzuru fi salati abdi atamha am naqasaha. Itu. Lihatlah ke dalam salat wajib hambaku, apakah dia lakukan dengan sempurna atau kurang. Fa in kana tammatan kutibat lahu tammah. Kalau salatnya sempurna maka ditulis dengan sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Kalau ada salatnya itu yang kurang-kurang, itu mungkin karena kurang khusyuknya, itu apalagi ditambah dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah, maka Nabi tegaskan, nah Allah bertanya, lanjutkan, wa in kana intaqasa minha syai'an, kalau ada salatnya itu yang kurang-kurang, qala unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Lihatlah ke dalam salat hambaku, apakah dia memiliki salat-salat sunnah. Apakah dia punya salat-salat sunnah? Lalu fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia memiliki salat-salat sunnah, Allah berfirman, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan salat wajib hambaku dengan salat sunnahnya. Tsumma tu'khadul amal ala dzakum. Kemudian semua amal diperlakukan dengan yang sama. Makanya kalau kita lihat kata sunnah ini, istilahnya ada beberapa istilah di dalam kita menjelaskan salat sunnah itu. Yang paling terkenal namanya adalah salat sunnah. Nah, kalau dalam hadis ini namanya salat tatawwu'. Salat tatawwu' itu artinya adalah di luar salat yang diwajibkan, yang dilakukan dengan keinginan sendiri. Jadi kita tergerak melakukannya. Makanya namanya tatawwu', ya. Maka dalam
ayat puasa dijelaskan faman tatawwa khairan. Barang siapa yang puasa sunnah maka itu lebih baik baginya, ya. Juga sering disebut dengan kalimat nafilah. Ini istilah-istilah yang Anda dengarkan kalau dia. Jadi salat sunnah, salat nafilah. Makanya di dalam salat malam tahajud Nabi kata Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Itu. Dari sebagian malam maka salat nafilah lah kalian. Nafilah itu artinya tambahan kebaikan di luar dari yang diwajibkan. Nafilatan lah kata. Sebagai tambahan kewajiban amalan kalian dari wajib yang diwajibkan. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu menempatkan atau mengutusmu di tempat yang terpuji yaitu surga. Ya. Nah ini jadi di sini kita belajar ya mas kalian bahwa semua amalan sunnah fungsi utamanya adalah menyempurnakan yang wajib. Jadi salat wajib disempurnakan dengan salat sunnah. Haji disempurnakan dengan umrah. Lalu zakat disempurnakan dengan sedekah. Itu aja udah, semua yang wajib yang kita tahu dari rukun Islam itu, ya. Nah, lalu di antara keutamaan berikutnya salat sunnah ini, maka semakin kita rajin salat sunnah, maka itu akan meninggikan derajat kita dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari, dia berkata, laqitu Thawbana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Thawban, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku bertanya kepadanya, akhbirni bi'amalin yudakhiluni Allah bil jannah. Aku qultu bi ahabbil amali ila Allah. Beritahukan kepadaku amalan yang paling memudahkanku masuk surga, atau dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kata Thawban pun diam. Fasa'altu tsaniyata fasakata. Aku bertanya kedua kalinya dia pun diam. Fasa'altu tsalitsata faqal. Aku bertanya di ketiga kalinya dia pun menjawab. Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sejenis dulu pernah aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa jawabnya? Apa jawab Nabi? Alaika bikatratis sujudi lillah. Hendaklah engkau itu banyak-banyak sujud karena Allah. Nah, di sini mana banyak sujud adalah salat sunnah, bukan banyak nungging gitu kan. Ya, dibaca disuruh banyak sujud berarti kita nungging-nungging aja sujud, enggak. Maksudnya adalah memperbanyak salat sunnah. Apa keutamanya kalau kita salat sunnah? Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah kamu sujud kepada Allah dengan satu sujud. Ya, sekali sujud aja. Illa rafaqallahu biha darajah. Melainkan dengan satu sujud itu Allah akan angkat derajatmu. Wa khatta anka biha khati'ah. Dengan satu sujud itu Allah akan hapus kesalahanmu. Makanya dalam Syarah Sahih Muslim, hadis ini dari Imam Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak sujud, dan yang dimaksud adalah memperbanyak salat sunnah, memperbanyak sujud dalam salat. Beliau melanjutkan cara memperbanyak sujud dilakukan dengan memperbanyak salat sunnah. Nah, semakin kita sering salat sunnah menjadikan kita pun banyak sujud, ya. Nah, lalu di antara keutamaan, jadi sujud ini jamaah sekalian juga ibadah yang salat sunnah ini ibadah yang luar biasa juga keutamaannya, ya. Itu perintah untuk salat sunnah ini. Di antaranya apa? Terutama ketika kita banyak sujud, ya. Alias banyak salat sunnah. Salah satu di antara keistimewaannya adalah bahwa semakin banyak kita salat sunnah dan berwudu,
maka itu nanti akan menjadikan cahaya kita, muka, tangan, kaki kita itu terang benderang di padang mahsyar. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana arifu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang umatku pun melainkan pasti aku kenal kelak di hari kiamat. Subhanallah, jauhnya jarak kita dengan Nabi. Apalagi umat-umat berikutnya ya. Saudara-saudara kita yang Allah takdirkan beriman generasi berikutnya. Kita aja udah 1400 tahun, ratus tahun ke depannya sampai hari kiamat. Nabi bilang kepada kita, dia akan kenal kita di hari kiamat nanti. Mendengar itu lalu sahabat bertanya, "Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi katratil khalaiq?" Bagaimana mungkin engkau kenal mereka wahai Rasulullah di tengah begitu banyaknya makhluk yang akan berkumpul kelak dari Nabi Adam sampai akhir zaman, ya. Maka Nabi lalu sabdakan, "Ara'aita law dakhalta sabratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agharru muhajjalun ama kunta ta'rifuhu minha." Bagaimana pendapatmu kalau kamu masuk ke sekumpulan kuda hitam pekat? Di situ terdapat kuda berbelang putih pada wajah dan kakinya. Bukankah kalian bisa membedakan antara kuda tersebut? Qala bala. Sahabat yang menjawab, tentu. Qala, Nabi bersabda, "Fa inna ummati yauma idzin ghurrum minas sujud." Umatku nanti akan bercahaya wajahnya karena bekas sujudnya. Muhajjaluna minal wudu, bersinar tangan dan kakinya karena bekas wudunya. Nah, berarti di sana nanti di padang mahsyar kita akan berlomba-lomba terang-terangan cahaya. Ya, karena itu di padang mahsyar umat Muhammad akan berbangga dengan dua perkara. Pertama itu tadi wudu, cahaya bekas sujud dan wudunya. Yang kedua itu adalah bau mulutnya lebih harum dibanding bau kasturi di sisi Allah. Nanti di padang mahsyar itu ada berbagai macam peristiwa ngerikan terjadi. Ini biasanya aku pas temanya itu sehari di padang mahsyar. Nah, juga kita rangkai dengan malam pertama di alam kubur. Apa kejadian ini? Karena kita sudah dibangkitkan di padang mahsyar. Antum bersyukurlah. Nabi tegaskan kepada kita, "Yusyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan." Manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat, gurlan, tanpa dihitan. Ya. Saya mendengar itu sampai Aisyah bertanya, "Rasulullah, tidakkah salah seorang dari kalian melihat satu dengan lainnya?" Apa kata? Perkara jauh lebih besar dibanding saling melihat satu dengan lainnya. Ya. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu Nabi tegaskan, matahari itu didekatkan 1 mil. Nah, kata mil itu kata para sahabat bisa jadi di atas kepala gitu. Ya. Sekarang aja jauhnya sekian itu, kalau udah mendekat gimana panasnya gitu kan. Makanya kepala-kepala mendidih seperti air di atas tungku. Sampai-sampai penghuni padang mahsyar berteriak, "Ya Allah, percepat kami masuk neraka." Padahal mereka tahu adab neraka lebih pedih. Yang udah kabar sampai kepada kita, kita akan berdiri menanti dimulainya hisab. Berdiri menanti selama 50.000 tahun. Menantinya tuh. Tapi orang-orang lain merasakan 50.000 tahun. Ada kurang lebih sekitar 17 golongan manusia. 50.000 tahun itu dia rasakan seperti sholat 2 rakaat di dunia. Antum sholat 2 rakaat berapa jam? Paling banter 5 menit, 5 apa 3? 5 apa 3? 5 menit mah kelamaan, coba aja 5 menit gitu. Siapa golongan itu? Salah satunya Nabi sebut, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki, maka disebut sini rajulun, menunjukkan bahwa yang ke masjid itu adalah perintah ke laki-laki. Yang hatinya itu tertaut dengan masjid. Ya. Jadi makanya salah satu niat antum ke masjid itu adalah agar mendapat naungan di padang mahsyar. Ya kan? Itu antum kalau baca sehari di padang mahsyar, masya Allah, ngeri luar biasa.
Itu kondisi manusia itu. Apa? Sampai salah satu gambarannya kita di padang mahsyar apa? Yang ada dalam surat An-Nazi'at, dalam surat Abasa. Allah tegaskan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang itu lari dari saudaranya, bukan saudara aja, wa ummihi wa abihi, bapak dan ibunya. Kita pun lari itu dari bapak. Itu. Apalagi wa sahibatihi wa bani, istrinya dan anaknya. Jadi kita udah sedih sendiri tuh. Siapapun seberapa sayang antum sekarang sama istri antum, akhi. Itu. Antum itu nanti akan lari itu. Itu. Semua bilangnya apa? Nafsi, 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 diriku, diriku. Kita nggak tahu diri kita akan selamat. Itu. Udah kita kan saling nggak kenal pada saat itu. Itu. Udah sekarang apa yang akan terjadi keselamatan kita? Itu aja yang kepikiran. Itu. Nggak peduli kita sebagaimana sayangnya antum sama istri, apa itu antum akan tinggalkan semuanya itu nanti di padang mahsyar. Maka Allah ujung katakan likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang itu sibuk urusan masing-masing. Sibuk, kita nggak peduli siapapun. Kita cuma bilang sendiri-sendiri aja. Yang nggak bilang sendiri-sendiri hanya Rasulullah. Kita semuanya makhluk itu. Makanya itu istimewanya. Antum rajin salat jamaah itu, antum kalau kupas salat jamaah, masya Allah, itu manfaat salat jamaah itu ketika kita hidup di dunia punya manfaat. Antum malam pertama di alam kubur aja punya manfaat. Maka salah satu niat antum salat jamaah, Nabi tegaskan kepada kita, malaikat mungkar dan nakir akan datang kepada kita itu dari 3 arah. Ada menjelaskan 4 arah. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia mau datang dari kanan kiri, apa kata kanan kiri? Jangan datang dari kanan kiri, karena dia sering sedekah. Ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Lalu Allah didudukkan oleh malaikat, dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Makanya antum perhatiin aja, kalau antum mau tahu apakah antum termasuk yang dapat ini, antum kalau kupas jamaah, antum dijamin meninggal husnul khotimah. Jamin, bukan anak yang jamin. Banyak sisi kita dijamin, dipastikan meninggal husnul khotimah kalau rajin ke masjid. Makanya ciri utama antum akan dipastikan meninggal husnul khotimah, rajin nggak ke masjid. Nanti lihat aja nih, siapa jamaah-jamaah nih yang jarang ke masjid, antum perhatiin aja meninggal. Perhatiin aja, gitu kan. Anda udah banyak nemuin jamaah gitu. Yang rajin ke masjid itu masya Allah, ada meninggalnya lagi sholat, serius lagi sholat jadi imam. Ini teman sendiri, Pak. Ini sebagai sebuah gambar. Ada jamaah, Pak. Beliau istri udah duluan meninggal. Lalu karena tidak ada kesibukan, ya udah berbarengan. Beliau suaranya bagus, akhirnya jadi imam masjid. Itu fokus di masjid. Lama istri ini. Lalu apa? Pinginlah beliau menikah. Anak belum setuju gitu kan. Lama-lama ternyata disetujuin anaknya. Kenapa ini ingat banget beliau? Karena beliau itu meninggal 3 hari sebelumnya itu sama anak pergi. Nah, mau menikah tuh 3 hari sebelumnya. Akhirnya apa? Kita ke rumah temannya di Depok. Bareng pergi sama beliau. Orang Depok udah pergi sana. Tahu apa? Karena 3 hari lagi mau nikah, itu dia bilang sama ini, karena rumah temannya itu luas gitu kan di Depok. Kayak ini cocok untuk bulan madu gitu kan. Gitu. Ya udah sini aja nanti pas bulan madu gitu. Apa sambil ini kan apa basa-basi gitu. Akhirnya kita pulang. Pulang itu ingat banget. Kami sampai itu malam. Lalu anak ada kesibukan. Kalau anak nggak di tempat itu, beliau jadi imam. Kalau anak ada di sana, anak jadi imam gitu. Akhirnya apa? Berbarengan saat itu anak nggak ada. Lagi apa ngisi talim gitu. Baru pulang itu malam. Tahu apa? Beliau jadi imam. Udah jadi imam di rakaat kedua, nggak bisa baca, kubrak, jatuh, udah dicek, meninggal. Gitu. Itu Pak. Dan udah sering lihat jamaah sekali. Yang rajin sholat jamaah itu rata-rata meninggalnya masya Allah. Salah satu jamaah itu donatur masjid di tempat kami itu. Beliau mantan pernah jadi anggota DPR, maka donatur besar masjid. Beliau yang ngurus dari awal masjid. Rajin ke masjid ketika beliau sehat. Total beliau kena stroke. Anak udah gede, nggak ada yang antar. Nggak ada yang antar. Akhirnya apa? Setiap kita masih rutin ngisi kajian di rumah beliau. Dia baru selalu bilang, Ustaz, gimana ya gitu. Saya itu nggak bisa ke masjid, yang antar nggak ada anak-anak gitu kan. Itu.
Ya udah Pak, yang penting Bapak dulu udah rajin ke masjid gitu kan. Nggak apa-apa sholat di rumah. Setiap dengar azan beliau itu rindu. Tahun itu Ramadan, tumben-tumbennya ikut itikaf. Dipaksain beliau itu itikaf. Tahun itu, padahal tahun sebelumnya nggak ikut itikaf gitu kan. Tahun itu beliau itu itikaf. Dan sering ngobrol tuh selama itikaf karena akrab lah gitu kan. Beliau udah stroke gitu kan. Akhirnya ingat banget tuh kisah-kisahnya Pak. Malam itu ana jadi imam. Beliau itu di pojok. Tumben-tumbennya paksain juga ke masjid gitu Pak. Bisanya nggak jarang ke masjid, dipaksain pokoknya ke masjid lagi. Paksain itu 3 hari sebelumnya itu udah pokoknya setelah Ramadan itu sering dipaksain ke masjid. Malam itu selesai imam, ingat banget beliau di pojok, salatnya duduk. Selesai salat Isya Pak. Pulang-pulang, Anda nggak tahu kasusnya gimana. Beliau terjatuh, bawa ke rumah sakit meninggal. Jadi meninggal selesai salat Isya itu. Nah, makanya perhatiin aja tuh, siapa kan nih jamaah yang jarang ke masjid, perhatiin aja nanti kalau meninggal. Tapi perhatiin nanti yang rajin ke masjid nih. Perhatiin aja kalau rajin ke masjid. Meninggal itu Masya Allah Pak. Bapak kalau rindu ke masjid itu dipastikan meninggal husnul khotimah. Perhatiin aja. Anda udah sering bilang ke jamaah-jamaah yang lain. Dan kebukti Pak. Kemarin salah satu jamaah ketika Anda ngisi masalah sholat jamaah. Beliau rajin tuh ke masjid. Memang salah satu pembina masjid. Beliau cerita karena sering ngobrol kalau ketemu beliau. Itu. Pokoknya kepingin ngabisin umur di masjid lah gitu kan. Lalu setelah Idul Adha, Anda ngisi kajian, tumben nggak ngelihat beliau, gitu loh kan? Biasanya beliau selalu kalau hadir itu hadir gitu. Tumben nggak ngelihat beliau. Hampir Anda mau bertanya, tahu-tahu pas selesai taklim diberitahu macam, Ustaz, ingat nggak Pak ini? Iya. Kenapa? Tadi kayaknya belum hadir. Udah meninggal Ustaz. Kapan meninggalnya? Lagi selesai sholat tahun kemarin tuh. Idul Adha kemarin ya? Idul Adha kemarin tuh. Beliau selesai sholat Idul Adha, pulang meninggal. Gitu. Itulah indahnya kalau rajin ke masjid. Apalagi antum kalau rajin sholat sunnah ini. Ya, jangan cukupkan diri dengan sholat wajib. Itu sok khusyuk aja. Kita aja nggak bisa khusyuk dari takbir. Antum 1 rakaat aja nggak bisa khusyuk total lagi. Coba aja buktiin gitu. Ya, apalagi sampai dengan selesai salat gitu. Makanya ingat selalu salat sunnah ini fungsinya untuk menutupi kekurangan salat wajib. Antum diangkat terus derajat antum. Coba sekarang di dalam salat lagi. Berapa kali kita sujud sehari? Subhanallah. Ya, antum hitung aja tuh. Kita sekarang wajibnya 17. 17 kali 2 berapa tuh? 34 ya? 34. Antum lakuin qobliyah ba'diyahnya 12 juga. Nah, 12 sudah kali 2 udah 24. Itu udah berapa kali sujud? Itu setiap hari. Belum nanti langkah kaki antum ke masjid. Anda bisa kupasin. Anda salah satu teman aku kupasin itu 19 cara meninggikan derajat di sorga. Ternyata paling efektif meninggikan derajat itu adalah lewat sholat. Setiap kali antum sujud melangkahkan kaki ke banyak sisi meninggikan derajat di sorga itu lewat sholat. Makanya kalau antum hitung-hitungan pahala nih, nggak ada sebarokah umur antum itu sholat jamaah. Gitu. Ana udah pernah melakukan kajian 7 bulan setiap minggu kita kupas rangkaian sholat jamaah. Itu antum sekali melangkahkan kaki menuju masjid dengan cara wudhu di rumah, itu tidak kurang dari 250 kebaikan antum dapetin. Sekali itu. Padahal kita sholat jamaah berapa lama sih? Enggak lama. Itu paling banter berapa menit antum? Dari rumah sampai ke sini. Ya, rata-rata hampir 15 lah gitu ya. 15-20 menit. Apalagi kalau antum datang lebih awal gitu kan. Karena kalau antum perhatiin, kalau antum bisa datang lebih awal sholat jamaah, itu banyak pahala antum dapetin. Antum udah misalnya setengah jam sebelumnya, antum bisa tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah, wudu, lalu selesai itu duduk nunggu sholat. Antum duduk nunggu sholat aja didoain malaikat. Selama duduk didoain malaikat. Lalu selesai itu azan dijawab kan. Selesai azan sholat qobliyah, masih ada waktu berdoa gitu kan. Lalu sholat bisa pilih saf terdepan. Udah sholat awal waktu. Ini kalau kita rangkai pembahasannya, Masya Allah, itu banyak sisi-sisi kebaikan pahala yang ada. Hanya antum fokus aja jaga sholat jamaah di awal waktu. Bagi kita yang laki-laki, jaga aja sholat jamaah. Walaupun antum gak punya banyak kebaikan lainnya,
maka antum akan mendapatkan pahala yang tinggi di sorga. Nah, apa kedudukan yang tinggi juga di sorga. Karena kita akan digampangkan untuk sholat sunnah. Yang berat ini kan qobliyahnya. Karena nanti ketika antum lihat qobliyahnya itu yang banyak lebih gede pahalanya dibanding ba'diyah. Karena kenapa? Kalau ba'diyah mah gampang. Gitu. Kalau ba'diyah itu rata-rata antum pasti dapat, gitu loh kan. Itu yang berat itu qobliyahnya. Nanti kita lihat di qobliyah zuhur, gimana besarnya keutamaan dari qobliyah zuhur itu. Ya. Nah ini. Nah makanya dari itu juga ikhwatal iman, orang yang rajin sholat sunnah itu akan bertetangga dengan Nabi di sorga. Ada sekitar 5 amalan yang dengannya kita bertetangga dengan Nabi di sorga. Salah satunya adalah memperbanyak sholat sunnah. Makanya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari, dia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'i wa hajati." Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membawakan air wudu dan air untuk hajatnya. Faqala li, kemudian beliau berkata kepadaku, bersabda kepadaku, "Sal, mintalah sesuatu." Dalam penjelasan riwayat lain, Rabi'ah ini berkata, aku mikir-mikir, kalau aku minta dunia, dunia itu fana, gitu kan. Akhirnya dia berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di sorga. Nabi sampai bertanya, siapa yang mengajarimu? Gitu. Allah yang mengajariku. Lalu Nabi sampai bertanya lagi, karena mintanya nih, murafiq itu tetangga, teman dekat di sorga. Nabi kedudukannya di mana gitu kan? Antum kalau lihat Rabi'ah ini orang biasa-biasa. Kalau lihat Nabi, posisi Nabi kan, Nabi aja udah posisi tinggi banget. Lalu berikutnya apa setelah Nabi? Pasti Nabi Rasulullah azmi derajatnya kan. Lalu berikutnya nabi-nabi yang disebut namanya. Lalu nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya gitu kan. Belum lagi para sahabat yang dijamin masuk surga. Ini aja udah berapa derajatnya gitu kan. Gitu. Bilang enggak mintanya macam-macam. Aku minta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Nabi lalu sampai ada permintaan yang lain enggak? Qultu wadak, itu doang yang aku minta. Coba. Enggak ada perintah lain. Coba antum kalau dipanggil presiden, kita kira minta apa? Jangan minta sepeda gitu. Nanti mintanya sepeda gitu. Itulah sahabat bedanya gitu. Mintanya hanya bisa jadi teman di surga. Nabi lalu bersabda kepadanya, "Alaika bikatratis sujudi lillah." Hendaklah engkau banyak-banyak sujud karena Allah. Artinya banyak salat sunnah. Ya, kenapa? Fa inna ala nafsika bikatratis sujud. Bantu aku memenuhi cita-citamu itu dengan banyak sujud. Jadi perintahnya banyak sujud. Ya, Nabi perintahkan kepada kita. Ya. Jadi semakin antum sering banyak sujud, semakin dekat kedudukan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang istimewa juga dari banyak sujud ini apa? Orang yang banyak sujud alias sering salat sunnah itu termasuk salah satu orang yang doanya makbul. Makanya antum kalau antum sering berdoa enggak makbul doanya, jangan-jangan antum juga jarang salat sunnah gitu kan. Males kalau nama salat sunnah. Gitu, salat duha enggak. Lalu apa namanya? Tahajud apalagi gitu. Kalau duha aja antum enggak bisa, pasti tahajud kesulitan gitu loh kan. Gitu. Lalu doanya pingin awal-awal masuk surga gitu. Udah sholatnya malas-malasan, telat-telatan, doanya pingin awal-awal masuk surga gitu. Nah lihat akhi, luar biasanya di salat sunnah ini. Jadi orang yang rajin salat sunnah, maka termasuk salah satu orang yang dicintai oleh Allah, dan juga doanya itu makbul. Karena di beberapa tempat kupas tema itu agar doa terkabul. Ya, karena pengalaman banyak kasus-kasus dari doa terkabul itu ada polanya. Ya, kebanyakan orang antum asal berdoa, gitu. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini diskusi dari Abu Hurairah, "Innallaha qala man 'adani waliyan faqad adzantu bil harb." Barang siapa yang memerangi waliku, maka aku akan memeranginya. Ya. Lalu Nabi lanjutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan atau yang paling aku senangi hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya.
Jadi amalan terbaik kita dekatkan diri kepada Allah itu adalah yang diwajibkan oleh Allah. Apapun yang wajib. Salah satunya itu adalah nuntut ilmu. Nabi katakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Makanya sampai para ulama menjelaskan pada kita seperti Imam Syafi'i, aku membaca satu bab ilmu lebih aku cintai dibanding salat malam walaupun 1000 rakaat. Besar pahalanya. Makanya ketika orang tua kita memanggil kita dan kita sedang sholat sunnah, maka batalkan sholat sunnah, penuhi panggilan orang tua. Seorang istri, kalau dia suaminya di rumah, tidak boleh puasa sunnah kecuali harus izin suami. Gitu. Ustaz, gimana kalau dia tahu pulang kita puasa? Ya udah, itu serah ibu. Kalau diizinin suami puasa, silahkan. Kalau enggak, harus batal karena lebih besar pahala melayanin suami. Gitu. Di sinilah pentingnya namanya kita berilmu sehingga bisa menempatkan posisinya. Ya. Agar nanti tidak salah di dalam menempatkannya. Nah, jadi apapun amalan yang wajib, apalagi salat wajib yang sifatnya wajib, sudah kita ketahui kan haji, haji, lalu salat wajib, di antaranya juga puasa. Ini yang wajib-wajib, bukannya Allah wajibkan. Makanya perlu kita ketahui mana-mana yang sifatnya wajib. Lalu Nabi lanjutkan, wa mazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Nawafil itu jamak, kata jamak dari nafilah. Nafilah nawafil. Artinya mendekatkan diri dengan amalan-amalan di luar yang diwajibkan. Setiap yang bentuknya kebaikan. Gitu. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang nafilah, sunnah ini, maka wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku itu mencintainya. Kalau Allah sudah cintai kita, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu. Kalau aku sudah mencintainya, kuntu samahul ladzi yasma'u bihi. Aku arahkan pendengarannya untuk mendengarkan yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah. Wa basaral ladzi yabsiru bihi. Matanya dia menggunakan juga yang tempat-tempat diridhoi oleh Allah. Wa yadahu alladzi yabtashu bihi. Tangannya juga diarahkan untuk yang diridhoi oleh Allah. Lalu warijlahu alladzi yamshi bihi, bahkan kaki yang digunakan untuk berjalan, Allah pun beri petunjuk. Jadi kalau Allah ridhoi kita, itu telinga, mata, tangan, kaki selalu diarahkan kepada kebaikan. Harta kita, Pak. Makanya harta kita itu jemaah sekalian, kalau antum bertanya, apakah rezeki saya barokah? Ngelihatnya gampang. Di mana kita ngelihatnya? Lihat aja rezeki antum itu, apakah ngarahin antum kepada kebaikan atau tidak, itu aja. Jabatan antum barokah atau tidak? Fitnah bagi antum atau jabatan itu akan semakin menjadikan antum itu jalan ke surga apa jalan ke neraka? Gampang aja ngelihatnya. Apakah dengan jabatan antum itu semakin korupsi? Itu baru jabat sebentar udah rekening langsung gendut gitu kan rekeningnya. Itu aja lihat ya. Umur antum barokah atau tidak, lihat aja kemana Allah arahkan umur antum, ya kan? Kalau nggak sempat sholat berjamaah, ya. Kalau ketemu klien selalu bilang tepat waktu, pas ketemu Allah akhir waktu gitu kan, berdoanya pingin rezekinya lancar gitu, ketemu sama yang beri rezeki aja males-malesan ya kan? Makanya kalau antum misalnya yang pedagang dipanggil oleh Allah, antum lebih pilih ngelayani pelanggan sampai lupa sholat, ya antum dipanggil sama yang ngasih rezeki, disuruh ngadep sebentar gitu loh kan. Selesai ngadep itu Allah akan tambahkan rezeki antum. Tapi ternyata Masya Allah, lalu pas hidupnya sulit bilangnya apa dosaku. Ya itu dosanya tuh karena gak mau memenuhi panggilan Allah. Kita menyangka bahwa ketika kita nggak ke masjid, Masya Allah, kalau antum udah kupas keutamaan, ana anjurin antum kalau bisa itu cari buku
Judulnya itu Ensiklopedia Salat. Itu 3 jilid. Taruh aja bukunya. Nanti buka di bab belakang. Jilid pertama bagian belakang itu antum lihat keutamaan sholat jamaah. Ya, nanti keutamaan kita datang ke masjid. Makanya salah satu niat antum ke masjid apa? Mengunjungi tempat yang dicintai oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian bumi yang Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Bagian bumi yang Allah murkai, pasarnya. Mana yang lebih ramai? Itu menunjukkan banyak penghuni neraka tuh. Karena orang lebih cinta di pasar. Pasar betah, ke masjid gerah gitu. Kalau di pasar betah, di masjid gerah. Iya, itu aja lihat antum tuh gitu. Karena kalau antum cinta sama Allah, pasti senang kepada tempat yang Allah cintai, ya. Itu aja buktinya. Enggak ada namanya antum itu cinta kepada seorang tapi enggak senang apa yang dia cintai. Ya kan? Kalau antum cinta kepada seorang itu pasti juga secara otomatis cinta kepada yang dia cintai. Antum lihat aja pemain bola tuh. Kalau cinta itu baju-bajunya, bajunya, gambarnya, lalu apa di kamarnya penuh itu. Apa yang dibeli? Subhanallah gitu. Dibeli gitu. Itu karena cinta. Gitu. Karena cinta. Tapi kenapa ketika kita mengatakan cinta Nabi, lalu disuruh mengikuti sunnahnya kita nggak mau. Kita nggak mau sholat sunnah, ya, disuruh makan pakai tangan kanan nggak mau. Coba aja antum perhatiin itu aja anak kecil lagi. Lihat anak kecil, mana tangan yang paling sering maju kalau makan? Ya. Antum perhatiin aja tuh, lepasin makanan, mana tangan yang akan mulai? Sangat sulit dia akan memulai kanan. Kalau kita yang udah dewasa, ngerti bisa milih, tapi dia nggak ngerti. Antum perhatiin aja, selalu itu kiri yang maju, akhi. Itu, perhatiin aja anak kecil, selalu kiri yang maju. Kenapa? Itu iblis pingin ngarahinnya dari awal, ya kan? Kalau antum tidak arahin, suruh dia pakai kanan agar dia ngerti, minum pakai kanan, kiri, akan selalu ini apa kiri yang maju. Ya. Nah, karena Nabi sudah katakan kepada kita, itu kulu washrabu biyaminik, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Antum aja kadang-kadang sering minum pakai tangan kiri. Contoh nih, makan pakai tangan kanan nih. Makan nggak pakai sendok kan? Itu. Kira-kira kalau antum makan pakai tangan kanan, ngambil minum pakai apa? Masih kebanyakan ngambilnya pakai kiri. Sementara Nabi bilang kulu washrabu biyaminik, makan minum pakai kanan. Ustaz kotor. Itu nanti sama juga selesai itu dicuci juga tuh kayak lah. Makanya ketika kita minum tetap ambil pakai kanan, tidak pakai ke kiri. Lalu kalau antum pakai sendok sama garpu, ya kan? Itu hati-hati tuh. Nabi bilang apa? Makan minum pakai tangan kanan, tapi antum gara-gara kepengin dibilang keren gitu lah. Coba kalau makan steak lagi, motongnya pakai kanan, lalu masuknya pakai kiri gitu. Itu lagi. Hati-hati antum kebiasaan-kebiasaan ini gitu loh kan. Itu gara-gara kita udah dibiasain apa namanya? Sama non muslim gitu. Makanan kalau makan steak apa? Udah potong dulu aja semua gitu loh kan. Daripada ini dikit-dikit gitu, potong aja semua, udah potong, udah tinggal giniin aja gitu. Gitu. Ya. Sama nanti ketika antum minum, jangan sampai antum ambil air minum. Kadang-kadang gini minumnya. Ambil pakai kiri, lalu diginiin ini. Ini nggak ada contoh, akhi. Gitu kan? Udah kita tetap ngambil yaitu ngambilnya pakai kanan. Lalu minum juga pakai kanan. Karena Nabi bilang kulu washrabu bi yamini. Ini kalau kita cinta Nabi, akhi, maka kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Nah, makanya ketika kita udah dicintai oleh Allah, maka pendengaran kita, lalu penglihatan kita, lalu tangan dan langkah kaki kita itu selalu diarahkan kepada yang diridhoi oleh Allah. Lalu ujung hadisnya Nabi katakan, wa in sa'alani la u'tiyannahu. Jika dia meminta kepadaku, sungguh-sungguh aku akan memberikannya. Makanya tuh lihat lapas hadisnya sama mengatakan la in syakartu la azidannakum. Karena wala in sa'alani la u'tiyannahu. Lafaznya sama polanya.
Antum kalau perhatiin di kalimat ini nih. Kenapa dia bilang seperti ini? Lalu lanjutnya wala in ista'adzan. Dan jika dia meminta kepadaku, la'u'idzannahu, maka sungguh-sungguh aku akan melindunginya. Jadi kalau kita minta diberi, kalau melindungi dilindungi. Makanya Anda perhatiin di lafaz la in syakartum, akhi. Anda perhatiin lamnya. Lamnya disebut dengan lam taukid. In itu disebut dengan harfu syar. Lalu kalimat syakartum. Syakartum itu di sini bentuknya adalah fi'il madi. Ya. Artinya udah lalu. Makanya antum nih memahaminya keliru. Kita kebanyakan bersyukur kapan, akhi? Hai, kebanyakan bersyukurnya kapan? Udah dapat rezeki apa belum? Hah? Rata-rata bersyukurnya udah dapat rezeki, baru bilang alhamdulillah, gitu kan. Nabi udah berbicara kita, wa la in syakartum. Syakartum itu fi'il madi. Menunjukkan kata Allah, sungguh jika kalian sudah bersyukur dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian. Jadi syaratnya apa? Syukuri dulu nikmat yang ada. Karena kita kebanyakan itu jarang mensyukuri yang Allah beliin kepada kita. Kenapa? Kita itu pikiran kita paling sering dipusingkan dengan yang namanya duit. Benar gak? Kalau ada duit senyumnya sumringah. Kalau nggak ada duit, kayak semua nikmat yang lain itu nggak ada, gitu loh kan? Gitu. Pokoknya patokannya itu tuh. Kita lupa kesehatan, lupa anak, lupa rezeki lainnya, dan rezeki terbesar yang tidak diberikan kepada setiap orang adalah rezeki iman, akhi. Yang ke masjid itu, akhi, kata Nabi SAW, Inna la yutil mala ma yuhibbu wa la ma yuhib. Allah itu berikan harta kepada yang dia cintai dan tidak dia cintai. Yang demi kata, wala yutil imana illa man ahabba, dan tidak memberikan keimanan kecuali kepada yang dicintai. Makanya antum jangan heran, akhi. Ada orang malas ke masjid tapi bisnis semakin sukses. Ya kan? Salah satunya, akhi. Ini ingat tempat antum. Seringkali nanti yang terjadi, antum datang ke Ustaz tolong bantu saya biar rezeki saya berlimpah. Ustaz doain antum ternyata lebih sukses. Ustaznya berdoa belum tentu sukses, akhi. Gitu. Antum datang ke kiai misalnya minta doa, antum bisnisnya antum sukses, benar sukses. Tapi kiainya, ustaznya berdoa belum tentu sukses. Kenapa? Itu dulu jadi pertanyaan, akhi. Ternyata apa? Dalam hadis lain Nabi SAW tegaskan kita, di antara cara Allah menjaga hambanya yang soleh adalah tidak diberikan banyak dunia. Ya. Itu cara Allah. Coba kalau para ustadz itu kaya raya, pada yang mengisi taklim pada nggak ada, ya kan? Ya udah apa gini gitu kan? Bangun pagi-pagi jam sekian gitu loh kan? Iya kan? Iya. Coba kalau guru-guru TPA pada kaya raya, Pak. Ya, guru-guru kita tuh pada kaya raya, belum tentu pada mau taklim. Ya, mending di rumah, mending jalan-jalan gitu. Antum nih maaf nih, kalau antum rata-rata direktur, anda nggak yakin antum hari ini di sini nih? Ya bangga. Gitu nggak yakin antum itu nih, apa pagi ini di masjid gitu loh kan? Gitu. Udah segini-gini udah masanya apa namanya kesana kemari. Tadi tadi sampai datang nih, jangan-jangan banyak yang hadir nih gitu kan. Itu akhi. Itu. Makanya ketika antum lihat kok para ustadz itu hidupnya biasa-biasa, akhi, itu cara Allah nyelamatin dia. Karena Allah lebih fokusin untuk akhirat gitu kan. Makanya jangan heran nanti kalau antum baca sejarah para ulama, iya kan? Sejarah para ulama, sahabat aja nggak banyak yang kaya. Ya, yang kaya kita udah tahu. Mayoritasnya dari 100.000 kurang lebih sahabat Nabi. Yang antum tahu kaya berapa orang? Hanya beberapa kan. Yang paling terkenal Utsman bin Affan, lalu Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar. Itu yang tahu. Dan antum perhatiin coba. Dari antum kalau pelajaran ilmu hadis, perhatiin ilmu hadis. Siapa sahabat paling banyak hafal hadis? Abu Hurairah. Kaya apa miskin? Ya kan? Tidur beliau di masjid, sampai salah satu khalifah. Ini yang luar biasa. Jadi ada khalifah datang ke Madinah. Lalu beliau dipanggil. Siapa yang paling saleh di Madinah? Dipanggillah apa namanya Maimun bin Mahran. Beliau terkenal dengan nama Abu Hazim. Dipanggil Abu Hazim ini. Nah, ketika dipanggil Abu Hazim ini, gitu. Lalu salah satu pertanyaannya apa? Ya Abu Hazim, limadza nakrahul maut? Wahai Abu Hazim, kenapa kita itu takut mati? Kenapa kita dibenci mati? Apa jawab beliau?
li'annakum kharrabtum akhiratakum wa amartukum dunyakum. Karena kalian itu menghancurkan akhirat kalian dan memakmurkan dunia kalian. Ya, wa takrahuna an tantaqilu mimma amartukum ila ma kharrabtum. Dan kalian itu enggak mau kembali ke tempat yang kalian hancurkan dari tempat yang kalian makmurkan. Jadi kalau antum itu takut mati, akhi, ini antum bermasalah secara keimanan, akhi. Kenapa Ustaz? Antum takut mati apa enggak? Takut mati apa enggak? Nah, itu. Kenapa antum takut mati? Itu rata-rata orang yang takut mati itu kurang amal, karena kita merasa memang belum cukup, akhi. Tetapi ingat baik-baik, syarat untuk antum bertemu dengan Allah harus mati, ya. Syarat antum bertemu dengan Allah itu harus mati. Okay. Lalu lagi beliau ditanya, siapakah, pernah diundang lagi beliau khalifah ini, disebutkan siapakah ulama di Mekah, gitu kan. Gitu. Kepinginnya tahu apakah yang banyak jadi ulama itu orang bebas atau orang-orang miskin atau budak, gitu. Ternyata beliau jawab apa? Disebut namanya Atha bin Abi Rabah. Siapa Atha bin Abi Rabah? Mantan budak. Siapa ulama di Syam? Lalu disebut Auza'i. Siapa dia? Mantan budak. Di Irak disebut mantan budak. Di ini disebut mantan budak. Sampai ulama itu berkata, lalu siapa jadi ulama di Madinah? Akhirnya aku sebut namanya ini, kata beliau. Ternyata tapi yang lebih alim dibandingnya itu adalah mantan budak juga, gitu. Bayangkan, di zaman tabi'in itu ulama terutama disebut dengan fikih 7. Ulama fikih 7 itu mayoritas mantan budak. Lalu apa kata beliau? Begitulah ilmu itu mengangkat derajat orang-orang yang secara dunianya rendah, tetapi Allah memuliakannya dengan ilmu. Antum makan jangan heran, akhi. Kalau antum lihat kenapa para ustadz itu banyak yang susah. Antum nanti kalau enggak sholat, lebih rezeki antum bisa bertambah, akhi. Antum malas sholat itu rezeki antum lebih bertambah loh, akhi. Kenapa? Karena kalau antum malas sholat, pasti pikirannya antum cari dunia. Karena Allah udah bilang sama kita, man kana yuridu hatta dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau dunia kami kasih, kata Allah. Ya kan? Dan Nabi sudah sabdakan pada kita, idza ra'aita Allah. Kalau kamu melihat Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang berbuat maksiat, apa kata Allah? Fadzalikal istidraj. Itu namanya istidraj. Makanya antum jangan heran, akhi. Itu. Antum semakin malas ibadah, semakin sukses, akhi. Ya, bisa-bisa semakin kaya. Ya kan? Makanya jangan heran, jarang ke masjid, tapi mobil terus bertambah, jabatan naik. Buktiin aja, akhi. Gitu. Makanya kenapa orang-orang kafir banyak kaya? Antum lihat aja coba kan. Yang paling kaya siapa? Orang-orang kafir. Rumah-rumah mewah punya siapa? Ya. Rumah-rumah mewah yang tinggalin siapa? Rata-rata Cina, rata-rata. Gitu. Nah, maka dari itulah bedanya, akhi. Makanya ketika Allah sayang sama kita, Allah akan arahkan kepada kita itu kebaikan. Allah mudahkan antum menuntut ilmu. Allah mudahkan antum salat jamaah. Orang lain, Pak, itu walaupun tetangga masjid belum tentu ke masjid. Apalagi anak-anak muda punya prinsip, gunung kudaki, lautan kuseberangi, masjid kulewati. Masjid mah ini aja, pergi jauh-jauh sepedaan mah kuat-kuat aja gitu kan. Tapi pas urusan masjid, Masya Allah, kenapa orang itu begitu berat ke masjid, akhi? Ini masalah hati, akhi. Antum mungkin di pojok sono rumah antum masih ke sini, ada yang sebelah sini, akhi, belum tentu ke masjid. Itulah makanya masjid itu bicara masalah iman, masalah panggilan Allah. Itulah yang menyebabkan di lapas hayyalas shalah hayyal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi tiada daya dan upaya kecuali izin Allah. Kalau antum gak diisi izin oleh Allah ke masjid, walaupun rumah antum dekat, antum tidak akan bisa ke masjid. Walaupun rumah antum itu dekat, tapi ketika Allah ngasih izin antum ke masjid, walaupun antum di ujung sono rumahnya, masih tetap aja jalan ke masjid. Karena kita melihat kebaikan-kebaikan. Nah, ini diantara apa?
Gitu. Ya. Nah ini diantara kebaikannya. Nanti kita akan kupas secara bertahap qobliyah dan ba'diyahnya ya. Seperti apa qobliyah ba'diyahnya, lalu nanti kita masuk di salat-salat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada? Baik, enggak ada. Nah, baik kalau enggak ada, insyaallah nanti di bab salatnya baru mungkin ada banyak pertanyaannya. Kita akan kupas. Anda sangat anjurkan antum kalau bisa punya buku itu, judulnya Salat-salat Sunnah Rasulullah. Ya, karangan Profesor Dr. Muhammad bin Salim Bazmul ya. Itu terjemahan dari kitab berjudul Bughyatul Mutatawwi' fi Salati Tatawwu. Ya, ada 28 beliau jelaskan salat-salat sunnah beliau jelaskan sana ya. Itu kalau antum punya itu bisa jadi panduannya, walaupun memang ya alhamdulillah Anda lagi nyelesain buku secara bertahap ini. Anda khusus kupas 4 salat sunnah yang rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ya. Jadi 4 salat sunnah ini kita kupas lebih rinci ya, karena di buku itu memang setelah Anda banyak mengupas bab salat sunnah, banyak yang perlu untuk ditambahkan dari sisi pembahasannya ya. Dan Anda sangat anjurkan antum ya, taruh aja buku di depan atau ada yang musodaqah, cari buku judulnya ensiklopedia salat. Itu antum bisa beli di Pustaka Ukhuwah, kalau di sini kan dekat itu. Bisa taruh di sini. Itu kalau antum kupas itu Masya Allah itu. Karena secara khusus banyak tahapan salat jamaah, mulai dari masjid, keutamaannya apa, adzan, iqamah, shaf, itu semuanya rata-rata dikupas di tahapan-tahapan itu. Baik, kalau ada pertanyaan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.